Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Maharani. Pada kali ini saya akan membahas tentang penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum masuk kepada penelitian bahasa dan sastra Indonesia, kita menjelaskan tentang pengertian penelitian. Menurut Kerlinger 1990, penelitian adalah penyelidikan sistematik, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap proposisi-proposisi hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terdapat antar gejala alam. Kemudian menurut Ulersma, yaitu 1991, penelitian adalah suatu proses sistematik pengumpulan dan penganalisisan informasi atau data untuk berbagai tujuan. Secara umum, penelitian pada hakikatnya merupakan proses, cara, perbuatan, memeriksa atau dengan cermat untuk mencari atau mengetahui sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti, yang hasilnya berupa pengetahuan. Penelitian juga sebagai suatu proses pengumpulan data atau pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian pengumpulan data dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian, pengertian penelitian pengajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah ilmiah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Adapun ruang lingkup penelitian bahasa dan sastra Indonesia yaitu ruang lingkup penelitian bahasa dan sastra Indonesia mencakup wilayah yang amat luas baik dari tataran input, proses, maupun output dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian, pada tataran input, ruang lingkup penelitian antara lain siswa, guru, faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada pembelajaran, kondisi awal, kesiapan mental, dan sebagainya. Kemudian pada tataran input, ruang lingkup penelitian antara lain siswa, guru, faktor-faktor internal ataupun faktor eksternal yang berpengaruh pada proses belajar mengajar, kondisi awal, kesiapan mental, dan sebagainya. Kemudian pada tataran proses, ruang lingkup penelitian antara lain bahan, metode, strategi, berbagai pelaksanaan keterampilan seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, dan sebagainya. Kemudian pada tataran output, penelitian dapat mencakup berbagai model evaluasi proses belajar mengajar yang digunakan, yaitu berbagai variabel proses belajar mengajar bahasa dan sastra Indonesia dengan prestasi belajar bahasa, penelitian terhadap kurikulum secara menyeluruh terkait dengan output dan sebagainya. Dalam bidang pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, ruang lingkupnya bisa mencakup, yaitu yang pertama ada aspek pengajaran, yaitu kurikulum, guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, kemudian pada aspek bahasanya yaitu ada font, fonem, morfem, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Kemudian ada aspek sastranya yaitu ada teori sastra, sejarah sastra, karya sastra, apresiasi sastra, dan ekspresi sastra. Lalu, kegunaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia yaitu secara umum, kegunaan atau fungsi penelitian itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai fungsi pengembangan ilmu. Nah, fungsi pengembangan ilmu itu diarahkan pada upaya menghasilkan teori-teori baru. Nah, kemudian fungsi pemecahan masalah diarahkan untuk memperoleh masukan guna memecahkan masalah yang dihadapi dan selanjutnya melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan pendidikan dan untuk mengkaji ketepatan kebijakan pendidikan yang sudah ada. Lalu, fungsi penelitian bahasa dan sastra Indonesia yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bahasa dan sastra Indonesia. Fungsi pengembangan ilmu diarahkan pada upaya menghasilkan teori-teori baru dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, untuk memecahkan masalah praktis dalam bahasa dan sastra Indonesia. Nah, fungsi pemecahan praktis diarahkan untuk memperoleh masukan guna memecahkan masalah bahasa dan sastra Indonesia yang dihadapi dan selanjutnya melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dan pengajaran, kebijakan pendidikan dan pengajaran
bahasa dan sastra Indonesia, dan untuk mengkaji ketepatan kebijakan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang sudah ada.